Arzain saat ini di kantor, dia meminta asistennya untuk datang ke ruangannya. Ada apa Pak? Tanya Julian. Selidiki laki-laki yang bernama Aaron Jaydan ini, dia kerja di mana? Segera lapor kepada saya, karena saya membutuhkan informasi secepatnya, ucap Arzain datar. Baik Pak, setelah itu Julian langsung melaksanakan tugasnya. Beberapa menit kemudian, Julian masuk ke ruangan Zain dan membawa tab di tangannya. Silahkan lihat informasinya Pak, Julian menyodorkan tablet di tangannya tadi. Aaron Jaydan 31 tahun, status menikah. Zain menggulirkan ke bawah dan seketika dia langsung tersenyum smirk. Hanya security di mall milik keluarga Bargara, namun kamu tidak akan mendapatkan maaf dari keluarga Bargara. Ucap Zain dingin menatap tablet di tangannya itu. Minta manajer mall ini untuk memecat Aaron, jangan dulu memblacklist namanya, biarkan dia bekerja beberapa saat di tempat lain, ucap Zain karena dia akan menyusun rencana berikutnya. Baik Pak, apa pecat memakai alasan atau pecat secara tidak terhormat? Katakan saja, kalau dia tidak pantas bekerja di mall milik keluarga Bargara, karena dia sendiri membuat masalah, ucap Zain menatap datar kursi di depannya. Baik Pak, setelah itu Julian membawa tabletnya keluar dan melaksanakan tugasnya. Hari ini Anissa diajak Jay ke kantor sedangkan si kembar mau saja pulang sekolah bersama sopirnya. Apa kalian enggak marah, kalau Momi ikut Dedi ke kantor? Tanya Anissa pelan. Enggak apa-apa Mom. Nanti kan Momi pulang ke rumah juga, jawab Alia tersenyum manis, dia sangat memahami dadinya dan Anissa. Apalagi di sekolahnya juga banyak yang hanya dijemput oleh babysitternya jadinya Alia dan Alvin tidak masalah kalau Mominya ikut dadinya ke kantor. Mas, aku kangen banget rasanya sama Cinta, boleh enggak nanti makan siang bareng Cinta? Boleh, asal jangan sama cowok lain. Jawab Jay sambil menyetir. Anissa hanya terkekeh mendengar ucapan Jay, apakah laki-laki itu bisa cemburu pikirnya. Mas, apa kamu pernah cemburu? Pertanyaan macam apa itu sayang? Jelas saja aku cemburu melihat kamu dekat-dekat sama duda genit di sekolah Ale dan Alvin, jawab Jay dengan wajah masam. Kenapa kamu membuat nama orang jadi duda genit Mas? Karena dia memang genit, bisa-bisanya dia mengira kamu janda, ingin sekali aku melemparkan dia ke kandang buaya, tapi aku juga harus tetap berwibawa kalau di sekolah Alea dan Alvin, nanti berkurang ketampanan calon suami kamu ini dan kalah saing sama duda genit, ucap Jay panjang lebar seperti rel kereta api. Anissa juga hanya bisa melongo mendengar ucapan Jay yang nyerocos. Kalau kamu duda apa Mas? Aku, enggak ada, aku hanya duda tampan dan berwibawa hanya untuk Mama Anissa seorang, jawab Jay membuat Anissa jadi mengulum senyumnya. Kamu bisa aja Mas, Anissa memukul lengan Jay pelan. Beberapa menit kemudian, mobil Jay berhenti di depan lobi perusahaan, dia langsung turun dan membuka pintunya pelan untuk Anissa. Para karyawan yang lalu lalang di lobi perusahaan tentu saja tercengang, karena untuk pertama kalinya Jay membuka pintu mobil untuk orang lain. Kira-kira Pak Jay bersama siapa ya? Jangan-jangan istrinya? Orang tua kandung si kembar? Apa calon istri Pak Jay? Sebenarnya Pak Jay itu punya istri atau duda? Gosip yang beredar si duda, tapi ada juga yang mengatakan sudah punya istri, tapi tidak ada yang tahu siapa istrinya Pak Jay karena sangat dirahasiakan. Para karyawan yang melewati lobi tadi bisik-bisik sambil masuk lift, khusus para karyawan. Anissa berjalan masuk sambil digandeng Jay, membuat para staf yang melihatnya langsung melotot. Jelas saja orang-orang mengenal Anissa yang mantan cleaning service di perusahaan itu. Itu kan mantan cleaning service di perusahaan ini, Anissa kan? Dia yang mengundurkan diri secara mendadak itu. Iya? Kok bisa Pak Jay menggandeng dia? Apa benar kalau ternyata Anissa itu adalah istrinya Pak Jay?
namun selama ini hanya pura-pura menyamar jadi cleaning service. Bisa jadi, wah harus hati-hati jangan berbicara sembarangan, nanti yang ada kita kena pecat Pak J. Ada yang senang melihat Anissa yang berjalan dengan J, ada juga yang tidak suka. Karena menurut mereka Anissa tidak cocok dengan J, walaupun Anissa terlihat cantik. Karena di perusahaan itu tentunya sangat banyak karyawan yang mendambakan J. Karena selain tampan J juga sangat kaya, siapa coba yang tidak ingin jadi istrinya J, walaupun jadi kedua, ketiga dan ke-10. Cinta yang kebetulan menyapu di depan ruangan CEO tentu saja tersenyum manis melihat Anissa yang menghampirinya. Aku kangen banget sama kamu, Anissa langsung memeluk Cinta erat. Aku duluan sayang, nanti menyusul lo ke ruangan, ucap J, dan Anissa mengangguk pelan sambil mengulaskan senyumnya. Kamu? Tanya Cinta. Dia tentu saja heran karena mendengar J yang memanggil Anissa dengan panggilan sayang, karena setahu Cinta Anissa selama ini tidak ada hubungan apapun dengan J. Lihat, Anissa menunjuk jari manisnya memakai tatapan matanya. Cinta menganga, dan refleks menutup mulutnya. Kamu bakal jadi mama mereka beneran. Wah hebat banget kamu Nis, semoga lancar hingga hari haya. Amin, duduk dulu yuk, kamu udah selesai juga kan? Iya, jawab Cinta. Keduanya berjalan menuju pantry lalu duduk di sana. Anissa, kok kamu bisa ada di sini lagi? Kamu kah sudah resign? Tanya mantan seniornya itu. Saya hanya ingin bertemu dengan Cinta, jawab Anissa pelan. Wah enggak benar ini. Kamu kan bukan bos di perusahaan ini mana mungkin bisa keluar masuk tanpa ID card, ucap perempuan itu tiba-tiba marah dengan Anissa. Saya masuk bersama Pak J, jawab Anissa lagi. Kok bisa? Jadi gosip tadi benar. Kalau kamu masuk bergandengan dengan Pak J, kamu ini sebenarnya punya hubungan apa sih dengan Pak J? Karena tidak mungkin Pak J memiliki istri mantan cleaning service seperti kamu, hina perempuan itu. Anissa hanya terkekeh menanggapi ucapan perempuan itu, lalu menatap datar. Lalu, menurut Anda, apakah yang cocok jadi istri Pak J itu adalah Anda? Maaf karena Anda bukan senior dan saya bukan karyawan di perusahaan ini. Jadi saya tidak akan takut dengan Anda, jawab Anissa, dia menatap tajam mantan seniornya itu. Padahal Anissa tidak punya masalah dengan perempuan itu, tapi tiba-tiba menjelekkan Anissa. Kamu ini sebenarnya punya hubungan apa sih sama Pak J? Apa jangan-jangan kamu hanya simpanannya? Orang-orang di kantor saja taunya Pak J lajang, kok bisa punya anak sebesar itu tanpa istri? Tanya perempuan itu. Apa Anda menyukai Pak J? Hingga segitu tidak sukanya Anda terhadap saya, Anissa menatap datar perempuan itu. Apa Anda ingin seperti mantan sekretaris Pak J dulu? Anda ingin mengatakan kalau Alea dan Alvin anak haram? Begitu. Kapan saya bilang begitu? Pekik perempuan itu makin marah dengan Anissa. Dan saya juga tidak menyukai Pak J, tapi saya ingin mengingatkan kamu saja, di perusahaan ini banyak yang menyukai Pak J dan mereka sangat cantik serta berpendidikan. Memangnya kau siapanya Pak J? Tanya Cinta, dia tidak akan tinggal diam apabila melihat Anissa direndahkan begitu. Perempuan itu melengos lalu pergi meninggalkan Anissa dan Cinta yang hanya tersenyum. Kebakaran jenggot kayaknya dia jadinya tidak bisa membela diri lagi, ucap Cinta. Karena Cinta harus kembali bekerja, Anissa pun masuk ke ruangan J. Mas, apa kamu tidak pusing melihat tumpukan berkas begitu setiap hari? Pusing sedikit, kan untuk masa depan kamu, Alea, Alvin dan anak-anak kita nanti. Anissa tersipu malu mendengar gombalan J, karena sekarang laki-laki itu berubah menjadi sangat manis ucapannya. Jam makan siang. Dakan menghampiri Cinta yang nampak ingin duluan ke kantin.
Sebenarnya setiap karyawan yang sudah 3 bulan bekerja di perusahaan itu, maka biaya makannya akan ditanggung oleh perusahaan. Makan siang bareng yuk, ajak Dakan sambil berjalan di samping Cinta. Apa Bapak tidak makan siang dengan Pak J? Tanya Cinta heran. Nanti juga Pak J ke kantin bersama Anissa, jawab Dakan berjalan menyamai langkah Cinta. Kamu mau makan sama apa? Biar saya ambilkan, tawar Dakan. Cinta hanya bisa menganga mendengarnya, karena Dakan tiba-tiba baik dan perhatian sama dia. Apa aja, kalau boleh samakan dengan milik Anda saja Pak, jawab Cinta. Dakan mengangguk lalu mengambilkan makanan untuk Cinta. Tidak lama Jay dan Anissa pun masuk kantin, membuat kantin yang tadinya ramai seketika langsung senyap. Duduklah, Jay meminta Anissa untuk duduk di kursi sebelahnya. Anissa tersenyum mengangguk, Jay begitu perhatian kepadanya serasa udah jadi istri aja dia padahal baru calon. Bel rumah Pak Akmal tiba-tiba berbunyi, tanda ada tamu. Sahra yang kebetulan duduk di teras depan pun langsung membuka pagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sahra yang tiba-tiba gugup, entah kenapa dengan perasaannya. Abang Gaskra tumben ke sini. Apa enggak kerja? Biasa, shift malam, jawab Gaskra sambil menatap perut Sahra yang semakin membuncit. Ayo masuk Bang, Sahra hampir lupa untuk mempersilahkan Gaskra masuk. Gaskra pun memasukkan mobilnya ke halaman rumah Pak Akmal. Lalu turun dari mobilnya sambil membawa beberapa barang yang persis seperti peralatan bayi. Ini, untuk calon dedek bayi, ucap Gaskra memulaskan senyumnya sambil menyodorkan barang yang dia bawa tadi. Kasur bayi, abang kok repot-repot sih, kan aku bisa beli sendiri, mending uang abang disimpan untuk anak istri abang nanti, ucap Sahra pelan. Dia tidak ingin merepotkan orang lain. Abang enggak merasa direpotkan kok Ra, jawab Gaskra. Tante mana? Tanya Gaskra, karena tidak terlihat dari tadi. Mama tadi baru aja berangkat, katanya nganterin makan siang untuk papa, jawab Sahra. Tidak lama muncul Bibi dari belakang membawa minum serta cemilan. Sahra, abang mau bicara serius sama kamu dan berdua saja, bisakah bicaranya di gazebo belakang aja? Iya, ayo, Sahra dan Gaskra pun ke gazebo belakang. Sahra dan Gaskra duduk di gazebo belakang, hanya berdua karena Gaskra seperti ingin berbicara menyangkut privasi. Sahra, aku. Tiba-tiba Gaskra nampak gugup sambil menatap Sahra. Kenapa? Apa abang mau memberitahu soal bayi di kandungan aku? Tanya Sahra, karena biasanya Gaskra yang memeriksa kandungannya. Bukan, Sahra, aku menyukai kamu, ucap Gaskra menatap mata Sahra. Sahra tertegun mendengar ucapan Gaskra barusan. Abang pasti lagi bercanda kan? Ini abang ngeprank ngajak siapa? Apa ada abang Gavin juga? Abang enggak lucu tahu Sahra enggak lagi ulang tahun, sahut Sahra terkekeh. Aku enggak bercanda Ra, aku serius. Sahra yang tadinya tertawa sekarang langsung terdiam dan berubah murung. Kenapa kamu berubah murung begitu? Apa kamu mengingat laki-laki brengsek itu lagi? Jangan mengingat dia Ra, kalaupun kamu bertemu dengannya jangan pedulikan dia sudah menoreh luka di hati kamu, Ra. Aku siap kok bertanggung jawab jadi ayah sambung untuk anak kamu. Aku menyukai kamu dari dulu Ra. Semenjak kamu masih SMP, aku yakin kalau kamu tidak menyadarinya, ucap Gaskra sambil menggenggam tangan Sahra pelan. Namun Sahra melepaskan tangannya dari genggaman Gaskra. Abang bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik, tidak seperti aku bang, aku udah tidak gadis lagi. Aku enggak pantas untuk abang, lirih Sahra pelan sambil mengusap air matanya yang tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Aku ingin membesarkan anak aku sendiri bang, abang sebaiknya lupakan saja perasaan abang sama aku,
masih banyak perempuan di luar sana yang cocok untuk abang dan pastinya perempuan baik-baik bukan seperti aku, lirih Sahra lagi. Jangan merendahkan diri seperti itu Ra, aku mencintai kamu tidak memandang dari apapun, aku tulus mencintai kamu, Ra aku akan menyayangi anak kamu seperti anak aku sendiri, tolong buka hati kamu untuk aku, ucap Gaskra menatap Sahra yang hanya bisa meremas kedua tangannya. Sahra dan Gaskra akhirnya sama-sama diam dan Gaskra pun mengambil ponselnya. Aku pergi dulu Ra, aku tidak akan menyerah agar bisa meluluhkan hati kamu, ucap Gaskra, dia mengacak rambut Sahra sebentar lalu pergi. Sahra memegang kepalanya yang habis disentuh Gaskra. Dulu waktu dia masih SMP, Gaskra sering melakukan itu dan membuat dia menjadi kesal karena rambutnya jadi berantakan. Sahra mengusap perutnya pelan, lalu menitik air matanya lagi. Maaf bang, aku enggak pantas buat kamu, karena aku perempuan yang hamil di luar nikah. Bahkan teman-temanku dulu aja tidak ada yang mau berteman dengan aku lagi setelah tahu aku hamil. Aku yakin kedua orang tua abang juga tidak akan mau kalau abang sampai punya kekasih perempuan yang kayak aku, lirih Sahra lalu masuk ke rumah dan masuk kamar. Kenapa lo malah kesini? Gue kerja ini, ucap Gavin. Sebenarnya tadi Gaskra memang mengirimkan dia pesan agar ketemu di luar tapi Gavin balas dia sedang sibuk karena pekerjaan menumpuk. Ini jam makan siang, ada yang mau gue omongin sama lo. Ini pembicaraan serius, timpal Gaskra membuat Gavin mengernyit keningnya heran. Karena jarang-jarang Gaskra bisa bicara serius sama dia. Ya udah, tapi jam makan siang gue cuman bentar doang, tapi gue harus ke ruangan Pak Bos dulu. Gavin dan Gaskra menuju ruangan J, Gaskra hanya menunggu di depan pintu ruangan J. Dakan hanya mengernyit keningnya heran ketika melihat laki-laki itu yang hanya menunggu di luar. Bapak kenapa enggak ikut masuk juga? Tanya Dakan, karena tadi dia melihat laki-laki itu bersama Gavin. Saya di sini saja, soalnya mau makan siang di luar sama Gavin, jawab Gaskra. Oh, jawab Dakan dia juga pergi makan siang tanpa menunggu abangnya. Tidak lama, Gavin pun keluar dari ruangan J. Ayo, Pak Bos mengizinkan saja, tapi hanya 1 jam paling lama, ucap Gavin. Keduanya makan siang di luar karena Gaskra yang mengajak Gavin. Beberapa menit kemudian, disinilah mereka berdua, ngobrol sambil makan siang. Vin, gue menyukai Sahra. Gavin langsung meminum air di gelasnya, lalu menatap Gaskra lagi. Lo bercanda? Sudah gue duga, pertanyaan lo pasti sama dengan Sahra, jawab Gaskra membuat Gavin melotot. Lo ada ke rumah. Apa lo barusan nembak Sahra tapi ditolak? Kurang lebih seperti itu, bantuin gue, ucap Gaskra seperti memohon membuat Gavin mendengus kesal. Bukannya lo dokter, seharusnya lo juga bisa mengobati hati adik gue, sahut Gavin membuat Gaskra mendengus sebal. Dokter mata lo, gue bukan dokter cinta kali, sungut Gaskra membuat Gavin terkekeh. Usaha sendiri napa, gue juga nggak bisa merayu Sahra yang ada gue ditabok sama dia nanti, sahut Gavin membuat Gaskra memutar bola matanya malas. Alasan aja lo, gue serius Vin. Gue mau melamar Sahra langsung sama tante dan om. Seketika mata Gavin melotot. Memangnya lo punya nyali buat berhadapan sama bokap gue? Harus punya nyali dong, tapi gue juga belum ngomong sama bokap gue juga. Gue tetap akan melamar Sahra sekalipun bokap gue enggak setuju. Gue yakin bokap lo gak akan setuju gas, apalagi adik gue lagi hamil. Pasti kedua orang tua lo maunya punya menantu yang sederajat dengan keluarga kalian itu, timpal Gavin. Kalaupun gue dipecat dari rumah sakit itu, gue masih punya klinik untuk masa depan Sahra, ucap Gaskra dengan bangga. Cek, gaya lo, sahut Gavin. Nanti akan gue bilang sama nyokap bokap,
Semoga aja mereka mau membantu gue untuk merayu Sahra, tapi lo juga harus berjuang, jangan cuman ngarepin gue, celetuk Gavin. Itu sudah pasti. Setelah makan siang keduanya berpisah, karena Gavin harus kembali ke kantor.